Selamat sore Ibu Leni. Selamat sore, Pak Nius. Mohon maaf Ibu, apa kabarnya? Oh, puji Tuhan baik. Pak Nius sendiri bagaimana kabar? Oh, saya bersyukur sekali, puji Tuhan. Kabar saya baik, sehat, Ya, dahsyat, baik. dan luar biasa Ibu. Mohon izin Ya, Ibu, puji Tuhan. eh, Ya, ini boleh kok Ibu saya minta waktu 15 menit untuk berbincang-bincang dengan Ibu. oh boleh, boleh, boleh sekali Pak. Kira-kira apa nih yang mau kita eh, perbincangkan sore ini, Pak Nius? Baik Ibu, ini saya mau menyampaikan perihal ada sedikit masalah yang saya alami, Ya. saya temukan dalam pembelajaran matematika di kelas. Seperti itu Ibu. Oh ya, baik Pak Nius. Mohon maaf nih ya Pak Nius ya, kita hanya punya waktu 15 menit untuk berbincang-bincang nih. Jadi kira-kira tujuan apa nih yang mau Pak Nius dapat dari diskusi kita sore ini? Iya, baik Ibu. Nah, karena ini masalahnya adalah anak-anak dalam pembelajaran matematika yang dilaksanakan pada siang hari, sehingga ketika KBM Matematika itu saya laksanakan bersama anak-anak, anak-anak lebih banyak itu adalah tidak fokus. Mereka mengantuk, ada yang malas, ada yang tidak bersemangat, bahkan ada anak-anak yang punya kemampuan matematika yang sangat minim sekali ketika melakukan pembelajaran di siang hari. Sehingga pada kesempatan ini saya rindu berbincang dengan Ibu untuk mendapatkan solusi yang baik supaya pembelajaran matematika di pertemuan-pertemuan berikutnya itu lebih bagus lagi, di mana anak-anak termotivasi, mereka semangat, mereka tidak mengantuk, bahkan ada kesukaan mereka yang luar biasa untuk belajar matematika meskipun itu dilakukan pada siang hari, Ibu. Ya, Oh ya ya, jadi tujuan diskusi kita sore hari ini, Pak Nius mau dapat solusi nih dari masalah yang Pak Nius hadapi. Jadi tadi saya dengar masalah yang Pak Nius hadapi itu eh, Pak Nius dapat kelas siang mengajarnya matematika gitu. Jadi ada anak-anak yang malas, kemudian ada yang ngantuk dan apa ya, tingkat, eee, apa namanya tadi, ya, eee, kemampuan matematikanya kurang bagus juga. ya kemampuan matematika mereka itu minim sekali ya Pak Nius ya. Oke, jadi kira-kira sejauh ini, cara apa yang sudah Pak Nius lakukan untuk mengatasi hal ini? Baik, sejauh ini yang saya lakukan itu untuk mengatasi masalah ini adalah saya eh, mencoba menerapkan beberapa teknik yang tentu saya dapat dalam kegiatan guru penggerak, dalam hal ini teknik stop, mindfulness itu saya terapkan. Kemudian ada ice breaking juga yang saya lakukan. Untuk ice breaking ini, Iya. mengingat anak-anak yang ada di dalam kelas saya itu memiliki kemampuan ice breaking atau mereka punya kreativitas yang sangat luar biasa yang dapat kita kolaborasi bersama dengan kita untuk menghidupkan suasana pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika dengan baik. Sehingga mereka itu saya minta untuk bisa melakukan ice breaking, melibatkan kita semua, dan saya bersyukur sekali dengan anak-anak seperti itu, suasana kelas itu bisa hidup. Nah, seperti itu. Iya, bagus. Oh, berarti anak-anak didik dari Pak Nius ini kreatif sekali ya. Wah, Iya, luar baik Ibu. biasa. Mereka punya kemampuan yang luar biasa, Ibu. Punya kreativitas yang luar biasa, Ibu. Ya, ya. Oke. Ada cara lain Pak untuk bisa mengatasi hal ini?
Iya, selain dari uh, teknik stop, mindfulness, ice breaking gitu. baik Ibu. Nah, tentu ada cara lain juga yang dapat saya terapkan kepada mereka. Kalau untuk anak-anak yang rasa jenuh, rasa bosan, mungkin sudah malas oleh karena belajar matematika itu di siang hari, di mana jam-jam di pagi sampai tengah hari itu sudah diisi, itu masih normatif bagus. Tapi di jamnya saya, karena itu jam terakhir, mereka kelihatannya dan memang faktanya itu adalah mereka malas, mereka jenuh, mereka bosan, ngantuk dan lain sebagainya. Itu kita sudah terapkan mindfulness, teknik stop dan juga ice breaking. Dan juga terkait dengan anak-anak yang punya kemampuan matematika yang sangat minim tadi, saya memberikan perhatian khusus kepada mereka dengan cara eh, apa namanya, memberikan soal-soal tambahan kepada mereka untuk mereka kerjakan dan saya bisa mengawasi mereka untuk mereka mengerjakannya itu setelah jam pembelajaran selesai atau saat jam pulang. Jadi ada waktu yang saya sisahkan untuk bersama mereka guna anak-anak yang tadi yang punya kemampuan ini minim itu memiliki ketercapaian dalam pembelajaran matematika yang lebih bagus lagi seperti itu, Ibu. Bagus sekali Pak Nius. Oke, jadi kira-kira dari metode-metode yang tadi Pak Nius sampaikan, kira-kira apa ya metode mana nih yang lebih Pak Nius fokuskan untuk mencapai tujuan dari Pak Nius ini? Iya, eh, untuk mencapai tujuan saya, ini kan lebih fokusnya adalah anak-anak kurang serius, tidak fokus dalam pembelajaran matematika. Sehingga yang saya fokuskan itu adalah bagaimana saya dapat menggunakan teknik stop dan juga ice breaking untuk membuat anak-anak bergairah, bersemangat untuk belajar matematika meskipun di jam terakhir, di jam siang itu. Sekali ya, ya. Jadi memang teknik mindfulness ini bisa mengembalikan semangat anak-anak kita ya, walaupun belajarnya di siang hari, begitu Iya, ya Pak ya? iya, Ibu, benar Ibu. Dari percakapan kita tadi itu, saya lupa nih Pak, kira-kira menurut Pak nih, faktor penyebab penyebab dari permasalahan ini kira-kira apa ya Pak? Iya, faktor penyebab mereka tidak fokus itu karena pembelajaran matematika itu dilakukan pada siang hari. Kemudian pertama. Ya, ya. Kemudian yang kedua adalah anak-anak karena sebelum pelajaran matematika itu kan ada jam istirahat. Jam istirahat itu Ya. 30 menit mereka diistirahatkan dan di situ mereka gunakan 30 menit jam istirahat itu untuk makan. Dan karena Ya. mereka sudah makan siang, ini terjadi metabolisme makanan dalam tubuh dan itu bisa menyebabkan anak-anak rasa mengantuk sehingga mempengaruhi ketika mereka ada di dalam kelas, ada yang rasa bosan, capek, ngantuk, malas, dan lain sebagainya. Oh ya ya, jadi faktor yang pertama karena mereka belajar di siang hari, kemudian karena sudah selesai makan siang ya, biasanya kita orang dewasa juga seperti itu, biasanya habis makan siang langsung terpengaruh ke mata dan lain sebagainya begitu. Iya, benar. Ya, Mungkin masih ada lagi faktor penyebabnya yang lain, Pak? iya. Tentu masih ada juga faktor yang lain. Faktor yang lain itu berupa jujur bahwa saya juga mungkin terlalu kaku. Saya juga kurang kreatif dalam buat ice breaking sehingga anak-anak juga apalagi di siang hari memang harusnya ada satu games atau permainan yang menantang yang memacu mereka tapi karena saya juga minim berkreatif eh, sehingga itu juga jadi pemicu untuk anak-anak tidak punya gairah semangat untuk belajar matematika susah lagi gurunya bikin tegang lagi maka yang terjadi adalah stres dan tidak fokus ketika belajar mungkin Oh begitu ya, ya. betul. Oke, jadi dari tiga faktor penyebab ini kira-kira mana nih yang cenderung menjadi penyebabnya? Ya, jadi yang eh, eh, cenderung menjadi penyebabnya itu menurut saya sih hampir semuanya ya.
di jam Oh iya. terakhir dan Heeh. tidak dibarengi dengan kemampuan guru untuk melakukan suatu games atau ice breaking atau Ya, teknik stop mindfulness seperti itu. Iya. ya betul betul. Oke, nah eh, kira-kira nih kalau kita umpamakan ya anak-anak dari Pak News ini, kalau misalnya ada dari skala 1 sampai 10 tuh kira-kira mereka ada pada angka berapa ya Pak News? Ya, mereka ada pada angka 5. Oh, angka 5 ya. Nah, kalau angka 5 itu kira-kira Pak Dimas mau membawa mereka nih sampai angka berapa? Ya, saya rencana membawa mereka kalau bisa mereka ada di angka 8. Angka 8. Oke. Nah, untuk mencapai angka 8 atau skala 8 ini apa sih kekuatan-kekuatan yang sudah dimiliki nih, Pak? Ya, kekuatan-kekuatan yang kami miliki adalah anak-anak ini sungguh mereka punya eh, sarana prasarana yang sangat memadai, baik di rumah maupun juga di sekolah. Sekolah memang menyiapkan sarana prasarana memadai seperti ada perpustakaan, di situ ada uh, buku, kemudian ada akses internet yang digunakan secara gratis. Anak-anak juga punya HP Android. Di rumah pun mereka juga punya WiFi atau jaringan internet untuk akses pembelajaran yang lebih lebih bagus. Ditambah lagi dengan apa namanya, ada ada kekuatan yang ada itu adalah dengan kita masuk dalam dunia internet atau dunia digital itu disiapkan perpustakaan-perpustakaan digital khususnya untuk matematika, ada laboratorium matematika itu secara digital kita bisa mengakses atau menggunakan itu sebagai kekuatan yang saya temukan Ibu. Ya, ya, oke. Nah, dari kekuatan-kekuatan yang sudah Pak sampaikan, kira-kira menurut Pak Nius nih, ada tidak hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi dalam seiring berjalannya waktu? Ada tidak hambatan-hambatan yang mungkin terjadi? Iya, tentu bisa saja hambatan itu terjadi dengan kekuatan yang tadi ya. Itu hambatan-hambatannya adalah ketika kita mau menggunakan suatu eh, apa namanya atau eh, mengakses suatu informasi terkait dengan pembelajaran, misalnya laboratorium matematika secara virtual kita mengakses, tapi hambatan yang terjadi di situ adalah jaringannya tidak ada, maka itu pun dapat mempengaruhi pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Ditambah lagi dengan ada Oh, hambatan juga apabila ada siswa yang tidak membawa handphone ketika kita melakukan pembelajaran yang dimana kita sudah minta sehari sebelum pembelajaran itu untuk mereka membawa handphone guna ketika kita mengakses informasi-informasi yang kita ambil secara online seperti itu. ya, luar biasa ya Pak ya. Nah, kira-kira jika hambatan itu terjadi, ada tidak solusi yang dapat Pak Nius gunakan untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Ya, tentu solusi yang kita bisa menggunakannya itu adalah ada sarana laboratorium komputer. Kami memiliki laboratorium komputer di mana ini adalah solusi yang baik ketika pembelajaran matematika itu dilakukan dengan menggunakan akses internet. Anak-anak kalau tidak memiliki atau tidak membawa handphone, kita bisa arahkan anak-anak ke laboratorium komputer untuk belajar, dan di laboratorium komputer tentu di situ akses internet karena pasangannya adalah WiFi dan itu berlaku atau terjadi itu 1 kali 24 jam kita bisa menggunakan itu. Wow, luar biasa. Oke, mantap. Oke, kira-kira apa nih rencana Pak Nius untuk mencapai tujuan itu Ya, dari baik Ibu. tujuan yang tadi Pak sampaikan? Iya, eh, tentu saya memiliki rencana untuk mencapai tujuan
dari permasalahan tadi, di mana permasalahan itu anak-anak tidak fokus, mereka tidak punya semangat, tidak punya gairah untuk belajar. Ada yang memiliki kemampuan matematika yang sangat minim, sehingga hal yang tentu akan saya lakukan itu adalah berkolaborasi dengan siswa di dalam kelas untuk mindfulness, kemudian melakukan ice breaking, kemudian untuk siswa-siswa yang tentu memiliki kemampuan matematika yang minim, saya juga berkolaborasi dengan orang tua untuk mengecek mereka pembelajaran mereka di rumah, sambil saya juga memberikan tugas-tugas untuk mereka mengerjakan dan mengawasi mereka, seperti itu, Ibu. Oke, jadi rencananya ke depan Pak Nius akan berkolaborasi dengan siswa, orang tua, gitu ya Pak Nius ya. Iya, iya Ibu. Jadi kira-kira jangka waktunya kapan nih? Ya, untuk jangka waktu tentu saya akan melakukannya nanti di semester 2 di bulan Januari awal setelah libur masuk, karena posisi sekarang kami sudah sedang ujian semester, sehingga ini saya rencana akan lakukan di semester 2. Ya. Ya, oke. Oke, nah kalau misalnya nih, saya bertanya lagi ya Pak, Ya, misalnya sering berjalannya waktu, kemudian ada hambatan nih, ada hambatan dalam mau melaksanakan rencana aksinya ini, maka upaya apa nih yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi gangguan atau hambatan ini Pak? ya. Tentu untuk mencegah hambatan atau gangguan yang mungkin bisa saja terjadi, saya juga membangun kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan sejawat, khususnya untuk MGMP untuk mengatasi gangguan-gangguan yang ada. Oh ya, jadi Pak Nius mau berkolaborasi jika ada hambatan, berarti Pak Nius berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian MGMP, ya. Oke. Lalu komitmen apa yang akan Pak Nius lakukan mulai hari ini? Ya, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Tentu saya punya komitmen adalah saya mau dan berusaha semaksimal mungkin sehingga anak-anak saya yang tadinya dalam pembelajaran matematika itu mereka capek, ngantuk, malas, tidak fokus, itu mereka menjadi orang yang fokus dan dapat menyenangi matematika dalam pembelajaran meskipun itu dilaksanakan pada siang hari, Ibu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Nius. Bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah kegiatan coaching kita sore hari ini, Pak? Ya, terima kasih Ibu Leni. Tentu dengan adanya pertemuan kita, perbincangan ini ada tindak lanjut yang saya lakukan. Tindak lanjutnya itu ada di dalam kelas tentunya, yaitu nanti di awal semester genap, nanti habis libur masuk, tindak lanjutnya dalam kelas akan saya terapkan seperti itu. Oke, siap. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Pak Nius untuk bertahan dalam komitmen ini? Iya, tentu ada pihak-pihak yang sudah pasti membantu saya untuk bertahan dalam komitmen ini, adalah pimpinan, ada kepala sekolah, kemudian ada rekan guru penggerak, mereka sudah mendahului saya dalam hal ini, ada 2 orang rekan saya. Kemudian saya juga minta dan berkolaborasi dengan rekan MGMP untuk membantu saya menjaga komitmen yang sudah saya ambil ini, Ibu. Jadi yang bisa membantu Pak Nius dalam komitmen ini yang pertama pemimpin, kemudian sudah ada rekan CGP ya Pak ya.
Ya, kemudian Ibu. ada lagi MGMP. Nah, apakah Pak Nius berani nih bertanggung jawab dengan komitmen ini? Iya, karena komitmen ini saya yang mengutarakannya, maka jelas saya berani dan saya bertanggung jawab atas komitmen ini dan saya harus melakukannya dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan hasil yang sangat-sangat diharapkan. Oke, baik, saya berharap Pak Nius dapat bertanggung jawab dengan komitmennya ya. Kira-kira ada yang bisa disimpulkan dari coaching kita sore hari ini, Pak Nius? Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Leni sebagai coach yang luar biasa bagi saya. Yang bisa saya simpulkan dalam eh, perbincangan kita saat ini adalah terkait dengan masalah yang saya alami, saya hadapi pembelajaran matematika dalam kelas menyebabkan siswa tidak belajar dengan baik, mereka tidak fokus, mereka tidak serius, dan ada juga memiliki kemampuan matematika yang kurang. Dan untuk masalah ini dapat diatasi dengan uh, menggunakan teknik pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih fun, lebih asik. Di antaranya menggunakan teknik stop, mindfulness, kemudian ada ice breaking yang dapat kita gunakan berkolaborasi dengan siswa. Kemudian untuk siswa yang berkemampuan minim atau pengetahuan matematika yang kurang baik, ini kami berikan atau saya memberikan latihan-latihan soal tambahan sambil memantaunya ketika sudah pulang sekolah. Saya memberikan waktu untuk menemani dia beberapa saat sampai dia bisa dan berkolaborasi dengan orang tua sambil memantau mereka di rumah dan melaporkan perkembangan mereka di rumah kepada saya. Begitu juga saya kepada orang tua. Serta ketika ada menghadapi masalah-masalah di dalam saya membangun komitmen saya terkait dengan saya punya kerinduan, punya komitmen, siswa ketika belajar matematika di siang hari mereka harus senang. Maka saya juga berkolaborasi dengan atasan saya untuk menjaga komitmen, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman guru yang sudah bersertifikasi guru penggerak, serta rekan sejawat dalam hal ini MGMP Matematika. Seperti itu Ibu untuk kesimpulan yang bisa saya ambil dalam Wow, perbincangan. luar biasa kesimpulannya Pak Nius. Oke, yang terakhir nih Pak Nius, bagaimana perasaannya ketika selama beberapa menit ini kita melakukan coaching di sore hari ini? Ya, saya bersyukur saya merasa sangat senang dengan uh, coaching yang dilakukan oleh coach Ibu Leni kepada saya dan terima kasih di sini saya bisa menyampaikan permasalahan saya dan terima kasih Ibu Leni sudah dapat mendengar saya dan memberikan arahan yang baik untuk saya lebih maju ke depannya. Terima kasih Ibu. Mantap. Oke Pak, waktu kita sepertinya sudah selesai nih Pak. Semoga rencana yang akan Pak Nius lakukan ke depannya ini dapat berjalan dengan baik. Jadi jika ada hambatan atau ada masalah, Pak Nius bisa menghubungi saya ya Pak Nius ya. Oke, baik. Luar biasa. Oke, terima Saya salut kasih Pak dengan Nius. Ibu Leni, coach saya yang luar biasa. Terima kasih Ibu sudah Terima berbagi. kasih. Ya.